Halo, perkenalkan nama saya Retno Febrianti dengan NIM 209232558. Di sini saya akan menjelaskan fenomena psikologi gender dalam budaya. Gender bukan hanya tentang perbedaan biologis antara perempuan dan laki-laki, akan tetapi konstruksi sosial yang dibentuk oleh budaya dan lingkungan. Dalam konteks psikologi, gender mempengaruhi cara berpikir, berperilaku, dan interaksi seseorang di masyarakat. Budaya memiliki peran besar dalam membentuk identitas gender, menentukan apa aja yang dianggap pantas oleh laki-laki maupun perempuan. Perkenalkan, nama saya Mariam Ajijah dengan NIM 209232551. Peran budaya dalam pembentukan gender. Budaya membentuk persepsi tentang peran dan tanggung jawab antara laki-laki serta perempuan sejak kecil. Di banyak masyarakat, laki-laki sering diasosiasikan dengan kekuatan, kepemimpinan, dan rasionalitas. Sementara perempuan sering dikaitkan dengan kelembutan, kepedulian, dan emosionalitas. Contohnya di Indonesia, norma budaya tradisional masih sering menempatkan laki-laki sebagai kepala rumah tangga dan perempuan sebagai pengurus rumah tangga. Nilai ini tertanam lewat pendidikan, media, dan pola asuh, hingga akhirnya memengaruhi pola pikir dan perilaku seseorang. Perkenalkan, nama saya Fatmawati dengan NIM 2093284. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang dampak psikologis dari konstruksi budaya gender. Apa sih itu konstruksi gender budaya? Konstruksi gender yang terlalu kaku dapat menimbulkan tekanan psikologis. Laki-laki sering merasa harus terlalu kuat dan tidak boleh menunjukkan emosi. Akibatnya, laki-laki mengalami kesulitan mengekspresikan perasaan dan cenderung menekan stres. Sebaliknya, perempuan sering dibatasi ruang geraknya, terutama dalam hal pendidikan, karir, dan kepemimpinan, yang bisa menurunkan rasa kepercayaan diri. Kedua, kondisi ini menunjukkan bagaimana budaya bisa membentuk identitas, tapi juga menimbulkan beban psikologis bila peran gender tidak fleksibel. Selanjutnya yaitu fenomena di masyarakat modern. Dalam masyarakat modern, mulai muncul perubahan besar dalam cara pandang terhadap gender. Banyak perempuan kini berperan aktif di dunia kerja dan politik, sementara laki-laki juga terlibat dalam peran domestik dan pengasuhan anak. Namun, konflik budaya masih sering terjadi. Misalnya, ketika seseorang menentang peran gender tradisional, ia bisa menghadapi kritik sosial atau bahkan diskriminasi. Halo, perkenalkan, nama saya Eli Sensen dengan NIM 209923282. Saya akan melanjutkan tentang menuju kesetaraan gender yang sehat. Jadi, fenomena ini menekankan bahwa pentingnya kesetaraan dan juga keseimbangan peran gender dalam budaya. Nah, pendidikan dan juga kesadaran masyarakat akan menjadi kunci untuk mengubah pandangan yang sempit tentang peran laki-laki dan juga perempuan. Nah, pendekatan psikologi modern berusaha membantu individu untuk memahami identitas gendernya tanpa tekanan sosial, sehingga setiap orang dapat berkembang secara utuh sesuai potensinya. Nah, jadi kesimpulannya yaitu bahwa fenomena psikolog gender dalam budaya menunjukkan bahwa identitas gender bukan hanya sosial biologis, akan tetapi hasil dari interaksi antara individu dan juga lingkungannya. Budaya juga bisa memperkuat atau membatasi ekspresi gender seseorang. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk menciptakan ruang yang inklusif dan juga setara, agar setiap individu dapat tumbuh secara sosial dengan sehat emosional dan juga psikologis. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.